Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya mohon maaf lama banget nggak ngupload video. Saya lagi di Jordan, ngikutin teman-teman ngirim bantuan kemanusiaan ke Gaza dan Suriah. Nih, coba kita lihat masih di Jordan nih. Bo, Jordan banget nggak tuh? Nah, oh Habib Ares nih, Habib Ama nih lagi minum Vitabat karena cuaca di sini musim panas, panas banget. Celang banget, celang di luar. Celeng, kita dehidrasi gitu ya. Saya sedang sama beliau, Habib Baikat kita, Habib Ama. Teman-teman bisa cari di Instagram. Beliau adalah rujukan terdepan, kalau bukan yang pertama dan kalau bukan yang terlengkap, tapi terdepan soal boykot. Nah, saya sadar banyak banget orang bertanya-tanya, sebenarnya boykot itu apa sih gitu loh. Banyak banget orang tanya seperti itu, karena kan tanpa disadari, ya, bukan tanpa Mhm. disadari, harus kita sadari bahwa isu boykot itu bergerak di atas landasan isu kepalestinaan. Iya. Ketika isu kepalestinaan turun, dengan sendirinya isu boykot juga turun. Nah, tapi, Saya coba ya, parfum. tafadhol, tafadhol. Ini ada parfum dari Umair, bukan nama orang ngasih Umair, bukan. Tapi memang nama parfumnya Umair. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, eee eee, isu kepalestinaan itu naik dan turunnya ternyata akan mempengaruhi juga isu terhadap boykot. Tapi boykot bukan hanya terkait dengan isu kepalestinaan ini yang akan kita bahas nih. Mmm, Oke, saya mohon maaf banget kepada banyak follower yang mungkin saya paksain boykot, tapi saya belum menjelaskan apa sih sebenarnya boykot itu. Di mana sih posisinya terhadap perjuangan kepalestinaan. Ini kealpaan kami sebagai orang yang so called, so well, yang menjuluki diri dengan egoisnya sebagai aktivis kepalestinaan, tahu-tahu menjejelin masalah boykot, tapi kita nggak pernah jelasin boykot itu apa gitu loh. Nah, saya hadirkan Habib Ama di sini. Monggo Bib, sebenarnya boykot itu apa? eh, eee, Masya Allah nih kita momen, discuss ya, Momen gara-gara beli discuss, kopi. Nah, kopi itu nggak enak kalau tanpa diskusi ya. itu dia. Jadi ada diskusi pasti ada kopi. Jadi, sebelumnya jelasin, ya saya punya background pengusaha ya. Hmm. Ini pun pakai gamis pun hampir jarang banget karena qadarullah habis daurah Habib Umar juga di Yordan, Mhm mhm kita mhm. sowan, jadi kita bawa gamis nih. Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafiz dari Masya Yaman, Allah. beliau daurah di sini juga. Jadi, menjelaskan bahwa background saya emang pengusaha ya dari kecil. Mhm. Walaupun badan saya nggak pernah kecil nih, tapi dari kecil saya pengusaha. Yang Dari mengusahakan lulus kecil. pengusaha kecil. Dan artinya memang semakin sadar semakin ke sini bahwa tonggak, peradaban itu memang dipegang sama, perekonomian, saudagar ini ya. Jadi, awal mula Allah kasih ilham, tiba-tiba ada kawan yang nyampein, tulisan-tulisan artikel-artikel sebenarnya mungkin kalau dibilang pertama atau ini juga enggak ya, namanya perjuangan Mhm. sudah banyak nih orang-orang lebih dulu cerdas. Cuman menggaungkan kembali ya, eee memproduksi narasi lagi supaya orang tuh aware. Jadi, sama teman-teman, sama Bang Amar juga, sama Bang Gia Mmm. waktu itu juga ngobrol, tapi kita berdua ketemu dulu di Madinah Madinah waktu waktu itu, itu. bahwa gerakan ini musti dimaksimalkan karena memang Indonesia ini punya daya pukul yang luar biasa, karena kita negara konsumtif. Jadi kita ini memang negara konsumtif, jadi mereka ketika kita bisa kompak buat ngeboikot, mereka akan terpukul, luar biasa ya. Mhm. Nah, berangkat dari situ, ada sebuah gagasan bahwa sebelum ini pun juga ada gerakan boikot ya. Cuman saya punya coba dengan jalan yang lain, yaitu saya pikir semuanya baik-baik aja asal tujuannya sama kan, dengan cara masing-masing. Jadi yang ditekankan adalah afiliasi. Ini kata yang jadi trending juga nih 2 tahun ini termasuk di film Gaza pun, saya Mmm. syuting tuh, 4 kali dibahas sama pemain filmnya tuh, kata-kata terafiliasi. Jadi terafiliasi itu adalah kalau bahasa Indonesianya itu adalah punya hubungan. Lalu mungkin apa bedanya punya hubungan dengan mendukung? Mhm. Ya punya hubungan dalam secara tanda kutip punya hubungan bisnis ya, punya hubungan keuangan. Hari ini, saya suka traveling, Bang Amar bikin usaha yang notabene hasilnya itu untuk mendukung saya punya traveling, gitu Mhm. loh. Tapi di sisi lain ada, fulan. Fulan bilang, "Saya dukung Habib kemanapun traveling." Nah, kira-kira menurut Bang Amar, yang satu ini punya usaha yang afiliasinya ke saya, yang satu teriak dukungan terang-terangan. Mana yang lebih clear sebenarnya mendukung saya sebenarnya? Sebenarnya yang lebih gede justru yang ngasih duit, Yang ngasih duit yang kan. ngasih duit. Ya dia memang teriak saya mendukung segala, belum tentu dia ngasih amunisinya kan. Dia ngasih, penghidupannya kan. Tapi orang yang nggak teriak ini yang sebenarnya, jauh lebih mendukung.
Nah, saya pengen buka persepsi itu bahwa hari ini banyak perusahaan yang mungkin secara frontal dia nggak teriak itu karena pasti ada hukum sosial yang berlaku di Iya, masyarakat kan. Masa dihakimi kita dia nanti. pasti dihakimin kan istilahnya kan. Nah, maka dukungan yang besar itu justru yang malah nggak kelihatan dalam bentuk afiliasi yang kita Mhm. tidur, kita nggak lihat sosmed, kita nggak nonton, kita nggak bikin apapun, itu uang bakal ngalir terus. Ya itu dalam bentuk profit perusahaan. Perusahaan-perusahaan Oke, yang oke, oke. kepemilikan tuh nyambung. Mhm. Nah, ini menarik nih. Kalau dalam bahasanya Habib Ahmad, jadi terafiliasi itu dalam satu kalimat apa, Bib? Hubungan dagang. Hubungan, hubungan dagang. Nah, Hmm, karena kan gini, pengertian boikot yang selama dipahami sama orang itu adalah kegiatan untuk berhenti membeli ya, perusahaan yang nyata-nyata mendukung si penjajah ini. betul. Baik itu dukungannya dalam bentuk CSR, dukungannya dalam bentuk senjata langsung, Hmm, dukungannya dalam bentuk free meals seperti yang CSR. diberikan CSR gitu Hmm, ya. Yang diberikan oleh McDonald's waktu itu dengan jelas free meals ya kan. iya. Terus yang diberikan oleh perusahaan Caterpillar yang sudah Hmm, dibuktikan di forum PBB adalah ikut tender yang jelas-jelas produk Caterpillar sebagai bulldozer-bulldozer itu digunakan untuk menghancurkan perumahan di Nablus, Jenin, dan Al-Quds. ya. Sedangkan terafiliasi ini bukannya sulit membuktikannya ya? Ya, memang sulit. Sesuatu yang namanya kita mendukung sebuah hal yang sifatnya tidak baik, kejahatan, Mhm. memang semakin nggak terlihat dukungannya semakin besar itu sebenarnya. Justru yang terlihat ini yang sebenarnya itu nggak besar-besar amat. Oh, yang bahaya sebenarnya ya? Yang bahaya itu yang besar yang under table. Kalau orang bilang ada gerakan boikot lain misalnya dibuktikan dengan laporan keuangan, ya masalahnya tidak semua perusahaan itu bisa terakses laporan keuangan. Udah rahasia Mhm. umum ya Bang Amar ya. Kalau kita bicara soal perusahaan, setiap perusahaan itu pasti bikin 3 laporan. Itu udah rahasia umum. Laporan pertama untuk apa? Untuk pajak. Laporan kedua untuk apa? Untuk investor, Bursa saham. internal. Oh, internal. Internal ya, ya misalnya untuk termasuk juga untuk dipaparkan ke publik segala macam. Yang ketiga untuk ownernya sendiri, itu yang paling besar angkanya, yang paling real. Jadi kita nggak bisa baca bener aliran tuh buat apa juga sebenarnya. Tapi dengan kata lain, kadang juga nggak perlu pakai aliran. Contoh paling gampang, hari ini negara Israel yang mendukung siapa? Paling besar, Mhm. Amerika. Nah, tanpa kepemilikan atau tanpa aliran dana, perusahaan-perusahaan yang hari ini berlokasikan di Amerika atau CEO-nya orang Amerika, yang sudah pasti ada aliran adalah pajaknya pasti bayar ke negaranya. Nah, betul, betul. Nah, kalau kita tahu bahwa anggaran terbesar sebuah negara itu adalah untuk mengamankan negara tersebut dari hal-hal yang membuat tidak nyamannya orang datang, berarti keamanan. Berarti pajak yang masuk itu anggaran tak hingga itu buat keamanan. Ya buat siapa lagi tuh Amerika ngedukung buat Israel itu adalah afiliasi, ada hubungan ekonomi di situ juga, ada hubungan keuangan di situ juga. Sekitar 2.000 sampai 3.000 triliun Hmm, rupiah hmm, dari Amerika Serikat disumbangkan kepada si negara penjajah ini, mulai dari mengisi ulang baterai Iron Dome, ya, memberikan amunisi bagi pesawat F-16 misalnya, ya, membangun kembali pemukiman di sekitar jalur Gaza yang dihancurkan karena perang oleh para pejuang dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan berarti pajaknya atau uangnya Amerika nih kan didapat ya, dari barang-barang produk Amerika yang kita dapatkan di sekitar kita, ya, di Indonesia maksudnya kan, kita di hmm, Jordan nih. Nah, tapi nanti pasti akan ada kritik. Ente antisemit dong. Antisemit itu berarti ente anti Bani Israel, anti Yahudi. Karena hmm. selama ini berarti kan kita tuh bukannya menghentikan perang, akan tetapi malah memusuhi Yahudinya. Nah, inilah pentingnya ketika memulai ikhtiar gerakan ini, kita berdua sama Bang Gia juga menjaga supaya gerakan ini tidak ngarah pada seperti itu. Justru yang kita pengen angkat adalah semangat lokalnya. Makanya gerakan namanya Buy Cut. Baikat. Beli produk Hmm. tidak terafiliasi nih, yaitu produk lokal. Cut produk yang terafiliasi. Fokus kita bukan masalah antisemit atau apapun. Fokus kita adalah memutus rantai ekonomi mereka sekaligus nih, ada dua opsi. Jadi kita bisa dikatakan berhasil ketika dua ini kita jalankan gitu. Yang kedua adalah kita Hmm. mengangkat, memberi spirit, memberi atensi, memberi dukungan pastinya kepada brand lokal. Ini hari ini ada Vitabat kita bawa. Ini Ya. kita nggak di endorse kok insya Allah. Emang kita punya ini kok. Kita pakai ini kok. Ini nggak ada hubungan sama gitu. Ini juga baju juga Hmm. brand lokal. Nggak ada namanya kayak gitu-gitu. Ini juga brand lokalnya. Ini juga brand lokal, Sober. Serumpun, ada Vitabat. Jadi kita mesti latih diri itu. Jadi level pertama kita boykot, kita memutus rantai ekonomi.
naik level lagi adalah kita mendukung brand lokal. Paling tinggi lagi, kita mendukung brand lokal dan tidak butuh sama mereka. Kita mendukung brand lokal, tidak butuh brand asing, Tidak dan butuh dengan brand asing. sendirinya uang itu muter di negara kita Tidak ada juga. brand lokal yang kita hadirkan untuk mensubstitusi eh, apa tanda kutip candunya kita sama mereka ya. Kita masih Hmm. suka misalnya cola, Hmm. ya kan? Tapi kita juga bisa lakukan yang paling tinggi gitu. Kita dukung brand lokal dan kita putus, kita nggak perlu cola. Kita punya susu kambing, kita punya Habas String, yang punya Satu Marmita, kita punya banyak minuman sehat. Temulawak, STMJ yang itu punya anak bangsa sendiri. Oke, kalau gitu langsung kepada pertanyaan inti dari Hmm. problem utama masalah boykot ini. Mau ente kemana ente tenaga kerjanya? Ya, dulu ketika lagi rame soal apa taksi, nggak ada yang mikirkan kemana supir angkot kan. Lalu rame soal Grab atau ojek online, nggak ada yang mikirkan soal ojek pangkalan. Dan ternyata mereka tetap ada gitu loh. Ojek pangkalannya beralih ke ojek online. Jadi selama kebutuhannya itu adalah kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang setiap hari kita pakai, sabun segala macam, nggak ada Unilever, ada Paragon dengan produk-produknya, ada banyak brand lokal yang kita bisa pakai, ada Pepsodent, ada Sasa, ada banyak yang bisa kita ganti. Jadi kemana ketenaga kerjanya ya nggak bakal hilang selama kebutuhannya masih, kan hukum ekonomi kan, selama kebutuhannya masih diperlukan itu nggak akan hilang. Beda ketika yang kita gangguin tuh keamanannya, ya itu malah bukan cuma hilang karyawannya, hilang investornya juga gitu loh. Saya pernah baca nih tulisannya seorang kolumnis. Saya lupa baca di mana, apa di bisnis.com. Itu kan medianya wajib ini ya. Orang-orang yang mengamati ekonomi bacanya bisnis.com atau bacanya Okezone di rubrik ekonomi, atau kadang-kadang tuh bacanya juga di Kontan. Nah, ada analisis begini, Bib. Sebenarnya nggak ada satupun brand di Indonesia yang nge-cut karyawannya hanya gara-gara persoalan boykot. Ya. Rata-rata alasan, ini balik lagi alasan yang diunggah di publik ya, bukan alasan di dalam. Alasan yang bisa kita akses adalah mereka memodernisasi perusahaan mereka sehingga mengalihkan dari yang tadinya mereka itu perusahaan padat karya, mereka mengalihkan ke mesin. Dari yang tadinya butuh sekian tenaga ahli atau butuh sekian tenaga pemikir dan lain sebagainya, mereka mengalihkan ke AI. Ya. Atau yang kedua, isunya sih bukan gara-gara boykot sebenarnya, tapi kenaikan UMR di satu regional daerah, di Jawa Barat, Jakarta, dan sebagainya, sehingga mereka cabut dari Indonesia, mereka pindah ke Vietnam, mereka pindah ke Kamboja, mereka pindah ke Thailand, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya bukan gara-gara Dan boykot. sekarang kan lagi ramai juga stabilitas keamanan ya, termasuk hadirnya ormas yang ya kita pengusaha kan tahu ketika ini bikin tutup botol berapa, angkot berapa, parkir berapa, bahan gelas berapa, listrik berapa. Cuma ketika menghadapi sebuah variable cost yang memang angkanya tuh nggak benar-benar abstrak ya. Nah, itu akan menyulitkan pengusaha ya, karena itu menyangkut soal HPP, soal pajak, soal forecasting mereka juga. Jadi masalah paling besar tadi, kembali ke tadi, adalah faktor keamanan ya. Bagaimana sebuah lokasi, sebuah negara itu bisa menjamin keamanan sehingga para pengusaha juga jadi nyaman. Ya, tapi ini sebenarnya kalau menurut aneh, ini juga malah mendukung gerakan boykot sebenarnya. Ya. Jadi gini, Bib. Ini tanda bahwa ketika terjadi instabilitas di sebuah negara, ketika negara kita nih ancur-ancuran, ketika presiden negara kita mungkin membuat kebijakan yang tidak menguntungkan bagi investor asing, tuh investor asing bakal langsung cabut, kagak mikirin tenaga kerja lokal. Iya kan? Ya. Apa urusannya gitu mereka dengan kita yang orang Jawa Barat, ente orang Jakarta gitu loh, ente kerja atau nggak kerja, yang penting kita untung. Dan kita perusahaan asing, ketika negara lu udah nggak menguntungkan, kita lepeh, kita pindah ke negara asal, kita pindah ke negara lain. Maka boycott ini saya rasa buy-nya itu membeli produk-produk lokal malah justru memperkuat industri lokal dan ketahanan negara dengan sendirinya. Gitu nggak, Bim? Iya, seharusnya begitu, karena hari ini produk yang muncul itu semakin besar ya semangat nasionalismenya ya. Kurang lebih 5-10 tahun lalu, 5 tahun lalu ya, ketika Tuku hadir dengan inovasi kopi susu gula aren, muncullah ada Kulo, ada Janji Jiwa, itu kan sangat menggebuk Starbucks ya. Jadi Starbucks ini dalam 5 tahun ini gebukannya banyak sebenarnya, belum selesai menghadapi pendulum lokal yang semakin tinggi, sekarang berhadapan dengan namanya boykot dan isu-isu yang lain ya, tenaga kerja, supply, dan berbagai isu-isu yang lainnya. Jadi sekarang momentum banget sebenarnya, artinya benar banget ketika
instabilitas terjadi itu berarti juga membuat nggak nyaman perusahaan asing sehingga mereka bisa angkat Cabut ya. kaki, tapi kebutuhan itu kan nggak hilang sebenarnya. Inilah momentum antara perubahan antara dari kapitalis yang besar-besar ini berubah menjadi ekosistem komunal ya. Jadi kita sekarang berubah nih, masuknya ke ekosistem komunal gitu loh. Contoh ketika Bali sudah mulai ya, kita bicara soal fashion di sana sudah mulai dengan brand Jogger ya. Itu kan komunal, mengandalkan spirit emosional lokal. Ketika kita bicara soal kopi, ya kopinya Aceh memang diakuin ya. Jadi makin setiap kota ini berlomba buat memunculkan produk-produknya mereka sebenarnya dengan berbagai ciri khas, ada juga kuliner, ada juga lukisan, ada juga kain dan berbagainya. Dan mungkin ya tadi ya, kalau kita bicara masalah pengusaha-pengusaha lokal, ini sebenarnya pinter-pinter mereka amati, tiru, modifikasi ya. Ya. Oke, karena memang sempat ada beberapa kritik. Hmm. Masalah rasa, banyak kompetitornya Starbucks. Tapi masalah kenyamanan tempat, jarang ada yang bisa menawarkan kenyamanan seperti Starbucks. Pengalaman ngopi di ruang yang besar dan jarak antar bangku jauh. Yeah. Sehingga kita merasa privasi kita tuh lebih ada gitu di situ. Satu, dan mungkin McD. Kita nggak apa-apa sebut merek ya. Orang McD juga terang-terangan menyatakan dukungannya. Maka kita terang-terangan menyatakan ketidaksukaan kita kepada brand itu. Why not? Ini negara demokrasi. Gitu kan? Nah, apa yang membuat mungkin barangkali McD sama KFC menurut saya pribadi sulit diganti? Karena bukan masalah rasanya. Kalau rasa merek ayam goreng random di depan rumah saya yang cuma satu gerobak tuh bapak-bapak juara untuk menghidupi 3 orang anaknya dan 1 atau kadang-kadang 2 istrinya gitu loh. Itu lebih enak rasanya gitu loh. Daripada rasa McD dan KFC. Nah, tapi kenapa itu semua sulit diganti? Karena jarak antar bangku, kenyamanan restoran, kenyamanan parkir, dia bisa drive thru, dia pelayanannya ramah apa dan lain sebagainya itu belum terganti. Mungkin ada yang bisa menjadi kompetitor seperti Richeese, Almas gitu. Almas beda segmen, tapi nanti kita bahas nih. Kayaknya kita perlu podcast lanjutan soal brand-brand terafiliasi yang ada brand-brand padanannya di Indonesia nih. Tapi nanti gitu. Tapi kalau menurut saya nih ya, Almas nggak bisa ganti McD. Tapi nanti nih kan ente pengusaha, cuman ane konsumen. Kan gitu. Nah, ini McD menurut ane pribadi sebagai konsumen, kompetitornya yang paling dekat itu Hoka Hoka Bento, Richeese, sama Abnormal. Gitu loh. Kenapa? Karena alasan utama kita belanja di McD itu bukan karena rasa ayamnya, tapi kenyamanan yang ditawarkan sama tempat. Nah, kan tadi teori yang kita tawarkan adalah teori buy cut, gitu. Teori kita membeli produk lokal dan cut produk asing. Bagaimana kalau kebutuhannya itu bukan persoalan rasa, bukan persoalan gizi, tapi persoalan gaya hidup. Ya, tentunya hari ini yang kita harus sadari pastinya ada sedikit pergeseran ya. Kalau dulu mungkin kita minum kopi, indera perasa kita tuh lidah. Kalau kita suka nongkrong, indera perasa kita pasti kulit ya, karena dingin apa enggak, mata apa yang dilihat, nyaman apa enggak, atau kuping kita gimana pelayanan dari pelayan-pelayannya, dari kasir, dari yang buka pintu. Nah, hari ini dengan adanya isu Palestina ini sangat banyak merubah indera perasa orang dari semua indera yang biasa kita pakai berubah ke indera hati. Ada hal yang sangat bad mood ketika kita meeting sama orang, dia naruh air mineral Aqua misalnya. Itu meeting kita udah berubah. Padahal mungkin dari segi rasa kalau kita blind test, ya jujur sama-sama aja kan sebenarnya. Cuma karena kita tahu ada hati yang menjadi indera perasa, nah itu akan menggantikan. Nah, menarik yang antum bilang bahwasanya tapi ada orang-orang yang memang sebenarnya hatinya emang udah hidup gitu loh maksudnya. Dia perlu alat validasi inderanya, memang dia senang yang nyaman kayak antum. Jadi ketika ada seorang Mas Okta yang mengawal sebuah brand lokal, ya kita udah satu hati sama beliau. Nah, indera perasa itu nyatu, tapi kita kan juga punya standar yang lain gitu. Ada yang standar yang nyaman buat meeting. Nah, ini juga menjadi PR karena sejatinya ketika kita kontra. Jadi kalau brand itu kalau menurut Pak Yusuf Hadi itu idealnya memenuhi 3 aspek, Ustaz. Yang pertama itu adalah aspek fungsional. Jadi ya produk itu mesti berfungsi. Ini Vitabas ya buat menjaga daya tahan tubuh. Ini air mesti bisa menghilangkan dahaga. Ini kopi buat ngantuk. Ini parfumer buat menjaga aroma tubuh. Fungsi ini pertama, fitur. Yang kedua adalah emosional. Bagaimana
kita mesti beli produk ini karena ini punya Muslim, ini punya penduduk lokal di desa kita, ini punya teman kita, ini punya satu pondok kita, emosional. Ketika kita beli ini support buat kebaikan, bikin sumur-sumur Bir Usman yang baru. Kita punya ikatan emosional. Dan yang tiga, yang paling tinggi adalah spiritual. Bagaimana setiap produk itu, kenapa milih dia? Karena kita punya spiritual yang sama. Apa salah satu produk yang sukses hari ini dengan tiga aspek ini adalah Wardah. Ya. Dia memenuhi tiga fungsi, oke, emosional, perempuan Muslim. Mau dibilang perempuan Muslim harus hadir Wardah. Bahkan sadar nggak sih, antum coba perhatiin, ini terlepas dari isu boykot ya. Kalau sebuah mall itu dikatakan mewah, kalau ada brand kopi apa di situ? Kopi kenangan. Kalau pada zaman mungkin 5 tahun lalu ya, ketika brand mall itu dikatakan besar, mesti muncul tuh satu brand keluar, Starbucks. Itu sudah paten, bahkan sangat sering terjadi ya mereka ngasih free charge untuk beberapa bulan ya. Karena emang itu andalan. Ada Starbucks, ada 21, itu baru mall itu naik kelas. Nah, begitu dengan Wardah. Event Muslim, event orang-orang baik, itu kalau nggak ada Wardahnya itu kayak belum baik gitu. Belum baik, benar. Belum baik. Dan Wardah perfect. Dia bikin kemasannya dengan sangat-sangat keren. Dia bikin narasinya juga sangat luar biasa. Dia bikin event juga out of the box ya. Kemarin datengin Habib UFC Nurmagomedov. Habib Habib Nurmagomedov. Ya pokoknya UFC. Apa sih itu, tukang pukul orang lah itu. Terus kemarin juga saya lihat ngundang Kunto Aji ke Masjid Sejuta Pemuda. Itu keren. Mind blowing sih. Mind blowing. Nah, itulah benar. Tapi ketika Almas hadir, ya oke, mereka masih baru memang perlu kalau kebetulan S2 saya soal franchise, jadi dikatakan franchise itu baru bisa menjual setelah 3 sampai 5 tahun sebenarnya. Kalau belum masih sistemnya kemitraan. Tapi artinya Almas masuk dengan pintu apa? Spiritual dulu. Dan emosional. Nah, satu pintu ini yang tadi antum mungkin resahkan, mungkin belum pada level McD atau Ricis dari segi kiamat. Nah, pintu fungsional. Hadirnya tempat makan yang bisa memberikan fungsi untuk meeting. Nah, ini PR-nya kita mesti dukung juga. Yang dua ini mereka masuk emosional, sama-sama bela Palestina kan. Rasa keren, ya kan. Apalagi ada Coach Randy yang memang sudah biasa megang korporasi ya, dari ke busana kalau nggak salah. Nah, dari segi spiritual, dapat banget. Setiap minggu ada pengajian. Itu satu-satunya warung ayam kita masuk itu ada live Masjidil Haram dan suara murotal. Itu kayak kita berasa mau di ruqyah ya. Iya, berasa masuk hotel di Masjid Nabawi. Iya, sangat-sangat nyaman. Nah, tapi masih dua, PR satu di fungsional. Bagaimana orang yang biasa milih McD, KFC, Pizza Hut, kenyamanannya secara fungsi dia nongkrong, fungsi dia ke toilet, untuk fungsi dasar ya cuci tangan, untuk dia ke toilet, disapa sama karyawan itu kan fungsi, fitur yang kita perluin juga, parkirnya nyaman, nah inilah PR. Itu ya. Ngomong-ngomong itu juga nilai plus ya, Bib. Ini tuh makan di McD kagak ada tukang parkir yang minta. Oh iya, ini kayak masalah besar, bukan cuma Almas ya, ini PR besar. PR besar ya. Jadi di sini di Yordan ini nggak ada tukang parkir ya. Pengemis pun kayaknya nggak pernah ketemu ya. Kita ketemu di Ajrun sama di Irbit. Itu biasalah ini pungli-pungli, maksudnya pungli-pungli tempat wisata mungkin. Bukan, dekat-dekat tempat konflik di situ. Cuman gini, Bib. Kayaknya emang kita perlu sambung lagi di podcast selanjutnya gitu ya. Tapi aneh seneng banget ngendorse ente nih gitu loh ke teman-teman, bahwa banyak banget orang itu ngeraguin ente bahwa ini siapa ya, tahu-tahu Habib sih Habib gitu, tapi kok dia bawa konsep boykot dan lain sebagainya, dia siapa di isu Kepalestinaan. Aneh tekan di sini. Banyak banget aktivis Kepalestinaan tidak lahir dari kalangan pengusaha. Mereka lahir dari kalangan agamawan, sehingga ketika menggarap isu boykot, mereka menggunakan sudut pandang seorang aktivis, mereka menggunakan sudut pandang seorang agamawan. Sehingga mereka tidak tahu kedalaman sebuah konflik atau tidak tahu kedalaman sebuah masalah yang terjadi di segmen ini, di segmen para pengusaha. Nah, ente punya S2 di bidang franchise, ente sendiri adalah seorang pengusaha. Kalau teman-teman ingat, ada es teh namanya Glek ya, Bib. Ini dia ownernya nih. Memang kita minum kopi, ini bukan minum es teh. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sambung di podcast selanjutnya. Kita akan bahas lebih mendalam pertanyaan kalian di kolom komentar. Silakan tanyain apa aja mengenai boykot. Kasar nggak apa-apa, tapi yang penting jangan berkata-kata kotor. Namanya konsep boykot itu silakan dikritik sampai habis ya. Karena apa? Kita diskusi sehat, ini negara demokrasi,
pembelaan kita terhadap Palestina itu masih panjang, termasuk juga dengan gerakan boikot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah.